kita publish oleh masing-masing. Jadi kami tidak membudgetnya untuk publish. Jadi lebih menyediakan ruang-ruang proses penyusunan naskah. Konferensi ini mengeluarkan produk oksigen karena itu mulai tidak laku. Lalu kalau kami kerjasama dengan jurnal yang terindeks Scopus cukup mahal. Tapi kalau nanti sudah menyiapkan ke yang indeks Scopus yang sudah terindeks itu kita bisa kita masukkan ke GPI. Jadi konferensi dimulai hari Kamis jam 9. Insya Allah akan hadir Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Ramli akan membuka event kita. Malamnya gala dinner mungkin akan dibuka oleh Bapak Rektor UIN Bandung. Mudah-mudahan tidak terlalu sibuk karena pembukaan zona itu besok malam. Maka besok malam itu akan ada gala dinner di konferensi internasional. Konferensi ini kita namakan ICIS. Jadi tidak dibaca ISIS, nanti jadi ISIS ya. Jadi ICIS, International Conference on Islamic Sciences. Sebelumnya kita mengenal ISIS, Annual International Conference on Islamic Studies. Jadi di sini agak jelas kelihatan tujuan konferensi ini melakukan migrasi dari Islamic Studies ke Islamic Sciences. Kalau Islamic Studies sifatnya kajian karena studies. Bisa riset, bisa opini, bisa tafsir. Tapi kalau Islamic Sciences nanti basisnya ke science. Nah, yang dimaksud sciences ini bukan science. Jadi tidak harus IPA, harus natural sciences. Misalnya cuma sciences, bisa social sciences, bisa humanity sciences. Nah, pelaku dari ini adalah kita semua. Kita ada di manajemen pendidikan Islam, maka riset harus kuat. Body of knowledge-nya berubah menjadi the body of science. Karena Universitas Islam Indonesia itu relatif sudah punya fakultas umum. Ada psikologi, bahkan di Jakarta sudah punya kedokteran, dan ada fakultas sains. Lalu dalam konteks keguruan, kurikulum 2013 mengharuskan guru mengajar dengan menggunakan pendekatan saintifik. Jadi ada perubahan yang cukup mendasar. Dan setelah dari KI Islam menjadi MPI, metodologinya mulai berubah. Harus based on science karena outputnya adalah harus masuk ke jurnal. Maka jurnal itu mensyaratkan semuanya hasil riset. Di dirasah Islamnya, ilmu-ilmu ilmu teologi itu tetap basisnya harus ilmiah. Mengikuti metodologi dari saintek, berarti di situ. Kita coba buka ruang-ruang potensi dengan sentuhan religius. Makanya ada venue khusus yaitu konsorsium
integrasi keilmuan dan interkoneksi. Jadi sains tidak boleh lepas dari tauhid dalam konteks Universitas Islam. Berarti kita sudah melangkah lagi, bukan positivisme naif, tetapi sudah post-positivism atau postmodernism atau millennialism. Jadi pada sekarang religius, riset agama itu mengandaikan riset ilmiah di satu sisi, tapi di sisi lain adalah harus disiplin dengan studi keagamaan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya mengikuti pertemuan pembentukan lembaga akreditasi mandiri keagamaan ilmu yang dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Profesor Ajak, Profesor di Bogor. Nah, sepakat akan membuat lembaga akreditasi mandiri ilmu-ilmu keagamaan. Berarti ada respon publik ya, bahwa memang di satu sisi kita harus menggeser riset-riset kita dari yang sifatnya wacana kajian menjadi riset yang sifatnya didasari oleh sains, kaidah-kaidah ilmiah yang ketat. Dan akreditasi, lembaga akreditasinya sudah semakin banyak, lembaga akreditasi mandiri, sehingga kita bisa memilih mau ke Lamdik, mau ke BANPT, mau ke Lamgama, mau ke AUNQE, FIBA-A, AKAS, dan seterusnya. Yang diperlukan adalah kejelasan of science-nya. Selain daripada juga eloknya, ya expected learning outcome. Oleh karena itu nanti pada konferensi akan dihadirkan beberapa profesor. Saya sudah dapat nama dari DAAD, dari Jerman, dari suatu lembaga Jerman yang bergerak dalam bidang kerjasama akademik. Di kantor pusatnya di Jakarta. Nah, itu ada beberapa profesor yang sebetulnya ahli kebudayaan, ahli bahasa, tetapi yang kita minta adalah berbicara metodologi yang setelah migrasi ya, dari hermeneutika murni ke sains. Nah, kita akan belajar dari Profesor Smith ya, kemudian beberapa profesor lain. Serencana Sabine Brombach dari Jerman juga, tetapi tidak bisa hadir ke Indonesia karena menurut mereka persyaratan pengecekan COVID di Indonesia bagus ya, bagus dalam arti ketat gitu. Kalau di Eropa sudah mulai longgar, Indonesia masih ketat karena tidak mau beresiko. Gitu. Tapi kita carikan juga mungkin Profesor Habib Jarbaliev dari Azerbaijan. Dia seorang Indonesianis. Jadi ahli studi Indonesia di Eropa. Itu Profesor Habib Jarbaliev. Dia mempelajari karya-karya sastra Indonesia, mulai dari kitab Pararaton ya, kemudian juga beberapa teks seperti teksnya Undang-Undang Dasar 45 itu dia pelajari betul. Dan naskah-naskah sastra di Indonesia. Beliau sempat juga menyampaikan seminar di Fakultas Adab tentang sastra-sastra Timur Tengah yang banyak diteliti oleh sastrawan-sastrawan atau mereka yang sedang studi sastra di Indonesia. Seperti Abu Nawas, syair-syair Abu Nawas. Ada satu tokoh Azerbaijan misalnya juga Hadis Imam Bukhari, itu kan asalnya dari daerah Kaukasia antara Azerbaijan dengan Rusia. Nah, kita akan dapat juga bagaimana mereka melakukan migrasi itu. Nah, itu kira-kira ICIS. Sebelumnya juga dia akan diadakan lomba riset ilmiah nasional. Jadi andai kata Bapak Ibu sekalian mahasiswa
yang punya naskah hasil riset bersama dosennya, silakan diikut lombakan sehingga nanti kalau juara dapat mengisi boran. Kami juga butuh ya di MPI Win Bandung itu sangat butuh prestasi karena untuk mengisi evidence. Pak Ari boleh minta tornya yang lomba riset ilmiah nasional riset ilmiah yang SART ya. Ke Aino coba di-share ke Pak Ari tornya bersama template-nya. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, jadi ada 2 event, di tengah event besar yaitu Pesona. Maka Bapak Ibu sekalian, tempat pelaksanaan konferensi dan lomba riset itu berubah-ubah. Berubah-ubah, awalnya rencana di kampus, tapi semua aula yang kurang lebih 15 aula, baik itu besar maupun kecil dipakai oleh Pesona. Maka tempat konferensinya kita pindahkan Pak Jejen ke Uninus. Ke kampus Uninus. Tempat konferensi dan tempat lomba. Ini juga atas permintaan teman-teman ya, dari kelas program beasiswa Kemenag angkatan 2007 yang mungkin mau reunian gitu sekalian di situ. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi tempat pelaksanaannya di Universitas Islam Nusantara. Satu jalur ya dengan kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah kami sudah rapat tadi dari kantor ya, checking tempat berbagai hal yang mendukung acara ini. Jadi tempatnya di Universitas Islam Nusantara karena di kampus UIN baik kampus 1 maupun kampus 2 ini malam ini seperti pasar malam ya di kampus kita, kampus UIN. Sudah ramai sekali, padat juga orang, apalagi besok. Jadi diperkirakan oleh panitia itu tidak efektif karena SDM-nya juga banyak digunakan untuk panitiaan Pesona. Jadi kami habis ya stok SDM sehingga kerjasama dengan Uninus dan mudah-mudahan berjalan lancar. Ya, berkaitan dengan tempat itu, Bapak dan Ibu sekalian, yang membawa rombongan mahasiswa nanti, kalau yang mengikut sertakan lomba riset tingkat ASEAN ini, itu bisa membawa rombongan mahasiswanya satu tim atau tim. Kita sudah kerjasama dengan Mahad Universal, suatu pesantren ya. Pesantren di dekat kampus 1. Nah, cuma levelnya Mahad. Kalau Bapak Ibu pesan hotel di sekitar UIN semua sudah di-booking oleh tim Pesona. Sedangkan untuk dosen yang berkenan mengikuti acara ini bisa menginap di Gotik ya Pak Jejen. Di Gotik itu relatif kosong. Betul. Nah, Pesona itu yang menghadirkan para rektor, wakil rektor 3, dan wakil dekan 3. Itu ngebooking hotelnya Sakti, Cordela, Ibis ya, Trans ya, bintang 5. Ya, saya kira Gotik masih make sense lah buat dosen yang dari luar kota. Kami tidak menyediakan hotel, tidak berani menyediakan hotel dan bekerja sama dengan hotel karena hampir semua sudah di-book. Sudah di-book oleh tim Pesona. Begitu. Bapak dan Ibu sekalian, naskah pada konferensi yang ingin menjadi presenter itu tidak perlu final ya. Nanti kita akan proses di coaching klinik. Nah,
Kemudian pembayaran biaya konferensi semula yang 2,5 juta itu kita press ya menjadi 1.750.000 dengan berbagai fasilitas ada di bawah sini. Ada conference t-shirt, lalu Persmapi Indonesia Member Card, kartu keanggotaan. Biasanya kartu keanggotaan itu dibuat khusus ya, terpisah. Nah, kita coba jadikan satu dengan pelaksanaan konferensi. Lalu seminar kit, sertifikat ya, levelnya internasional bagi mereka yang jadi presenter. Lalu academic coaching clinic writing. Jadi coaching klinik academic writing. Lalu city tour. City tour ini rencananya ke Bumi Parahyangan. Di situ ada museum sains dan ada masjid Eco Green yang dirancang langsung oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi tidak ke tempat wisata yang sifatnya hiburan semata, tetapi lebih edukatif. Boleh jadi kalau masih ada waktu ke Museum Pendidikan di UPI. Kami juga punya museum riset peradaban Islam. Cuma baru hadir gedungnya. Nah, gedungnya ini sekarang dijadikan sekretariat panitia pesona, belum ada isinya. Mungkin suatu saat. Jadi UIN Bandung itu sudah punya museum riset peradaban Islam. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian inti dan pokok yang perlu saya sampaikan. Di sini ICIS itu in partnership dengan pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Konsorsium Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu, Fakultas Tarbiyah, karena ini pada dasarnya amanat Fakultas Tarbiyah. Diserahkan kepada jurusan MPI untuk melaksanakan konferensi internasional. Jadi jarang ya, konferensi internasional hostnya itu level jurusan, biasanya minimal fakultas. Tapi kami dipercaya, mudah-mudahan baik sekalian mendukungnya dalam bentuk menjadi peserta atau presenter. Kemudian PSPII, Perkumpulan Sarjana Pendidikan Islam Indonesia. Mula saya akan masukkan juga PIRIA. PIRIA itu Perkumpulan Ilmuwan Rumpun Ilmu Agama yang tadi dipimpin oleh Profesor Tibraya dan yang lainnya. Hanya belum sempat dimasukkan dan diundang jadi narasumber, kita pikir karena budgetnya mencukupi. Kita juga kerjasama dengan Forum Dekan Tarbiyah Indonesia melalui koneksi dari Bu Dekan. Kemudian kalau PSPI koneksi networking dengan Pak Rektor karena isinya para mantan dekan tarbiyah yang rata-rata sudah jadi wakil rektor atau rektor. Kemudian kita juga networking dengan relawan Jurnal Indonesia. Nanti yang akan mengisi coaching klinik bukan kami dari jurusan MP, tapi dari relawan Jurnal Indonesia RJI. Lalu kita kerjasama dengan Jurnal Pendidikan Islam yang sudah terindeks Scopus. Jadi Bapak Ibu kalau yang berminat betul-betul diolah dulu dalam konferensi ini, baru kemudian dipublish di GPI dengan menyertakan sertifikat bahwa kita sudah mengikuti konferensi yang di dalamnya ada coaching klinik. Lalu BPIM, Bachelor Program in Islamic Educational Management atau jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, itu dan kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Penerbit Rosda Karya Bandung, insya Allah akan mengadakan pameran di lokasi konferensi. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang kehadiran narasumber. Coba menghadirkan Profesor Dr.
Muhammad Ali Ramdhani, ya. Kemudian ini ya Profesor Dr. Thomas Page masih konfirmasi, mudah-mudahan beliau bisa hadir, ya. Yang lain nggak ada dari Bandung, ya. Itu nanti para presenter Bapak Ibu sekalian. Kemudian di ini juga saya masukkan Bapak Dr. Hadir Malaysia dari Universitas Malaya, jadi presenter juga, jadi narasumber juga. Tapi kita lihat tergantung Pak Hadir ini mau hadir atau tidak. Dan beliau sempat merespon dengan meminta TOR untuk lomba riset mahasiswa. Saya kira kalau networking dan di negara-negara ASEAN tidak terlalu ribet, ya, Indonesia. Kemudian Profesor Habib Jarbaliev dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama. Bapak siapa Pak? Ari lupa lagi Pak. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk menjelaskan perkembangan Dr. Nuruddin, Pak. Ya. Dr. Nuruddin untuk menjelaskan terakhir daya serap lulusan MPI, KI dan MPI. Yang jadi problem itu KI. Problem itu KI, karena KI itu dulu dibentuk oleh Profesor Ahmad Tafsir dan kawan-kawan. Tujuannya memang menjadi ilmuwan, lanjutkan studi ilmuwan dalam bidang pendidikan Islam atau S3 pendidikan Islam. Tetapi zaman sekarang mendirikan prodi tidak hanya sekedar keilmuan, tapi prediksi daya serap lulusan bekerja di mana. Maka per tahun 2009, karena KI tidak bisa menjelaskan prospek kerjanya, terlalu luas, ya. Bisa jadi politisi, bisa jadi bupati, padahal bukan itu yang dimaksud. Akhirnya diganti oleh MPI. Nah, kendala lulusan KI, ya, itu tidak bisa mengikuti PPG karena PAI itu sifatnya keguruan, sedangkan KI non keguruan. Jadi ilmuwan. Tapi isi kurikulumnya pada masa KI, PAI isinya. Banyak alumni KI yang mengajar PAI. Secara formal tidak memiliki kewenangan. Ijazah KI untuk PPG ditolak. Itu ceritanya. Di sini ada perubahan mendasar, ya, kurikulum di MPI. Di MPI itu sudah dikenal bukan keguruan. Jadi tidak ada mapel. Dan dirancang lulusannya memiliki kompetensi untuk mengelola pendidikan Islam. Atau bahasa teknisnya adalah tenaga kependidikan Islam. Atau tata usaha. Atau manajer. Itu MPI sekarang. Adapun nanti kalau beberapa prodi MPI di Indonesia ini masih kurikulumnya PAI, itu hanya memenuhi kebutuhan sesaat karena dibutuhkan guru agama. Tetapi dalam konteks pengembangan karir tidak bisa nyebrang ke PAI. Kalau zamannya Pak Jejen masih bisa. Dari PAI ke MPI, dari MPI ke PAI. Lalu Pak Jejen ini menjadi penulis modul PAI. Ya, karena skillnya ada, ijazahnya ada. Pak Agus Denul Fitri menjadi ketua prodi PAI S2 di Tulungagung. Dulu masih bisa begitu, yang punya ijazah PAI dengan KI itu Pak Jenal Arifin Jogja itu PAI juga basicnya. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang itu semakin spesifik di satu sisi, tetapi kompetensinya harus multi kompetensi. Karena itulah lahir MBKM. Nah, itu yang harus kita bahas dalam konferensi khusus penyu manajemen pendidikan Islam.
Sedangkan untuk venue integrasi keilmuan, itu di situ nanti akan ada presentasi dari beberapa profesor, tapi di presenternya sebagai presenter. Itu akan ada banyak diskusi yang menarik terkait dengan kalau saya menyebutnya integrated knowledge, tapi bergeser menjadi integrated science. Karena dalam tradisi keilmuan baik di barat maupun di timur sama saja. Barat juga sudah mulai menyadari positivistik naif itu udah nggak bisa menjelaskan alam semesta. Jadi kisah lama positivisme naif berubah menjadi kisah baru post-positivisme yang memberi ruang-ruang hipotesa baru untuk melakukan riset yang sifatnya spekulatif. Karena alam semesta ini sebagian besar misterius. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta pasti menyisirkan ruang-ruang misterius. Kata Albert Einstein, Tuhan tidak bermain dadu atau Tuhan bermain dadu. Karena itu sampai sekarang formula pasti untuk COVID itu sulit, masih sulit ditemukan. Karena ada ruang-ruang misterius. Disitulah ruang masuknya religion atau spiritualisme. Nah, ini tema-tema yang mungkin Bapak siapkan. Managing Islamic Sciences in Micro, Meso, and Macro Level. Tema 1. Managing Education Islamic Science dari konteks institusi maupun dari konteks value. Lalu metodologi baru dalam Islamiyah At-Tarbiyah Al-Islami. Lalu di sini bagaimana mengorganisir managing transformative scientific paradigm in Islamic heritage. Sekarang ada UIN itu sekitar berapa ya? 20 berapa lebih? 24 atau 26. Nah, mereka membutuhkan paradigma keilmuan yang baru. Tapi saya kira tidak akan jauh berbeda dengan para pelopor Jakarta integrasi keilmuan, UIN Jogja integrasi interkoneksi, UIN Bandung Wahyu memandu ilmu, kemudian ada Bahtera. Jadi masing-masing punya nama tetapi substansinya sama. Knowledge integration atau science integration. Itu juga perlu disadarkan terus sehingga ilmu-ilmu keislaman berperan dalam perkembangan keilmuan di dunia. Lebih lanjut adalah metodologi lebih mikro ini. Indonesian Islamic Science itu masih jadi perdebatan. Jadi perdebatan saya waktu di konsorsium Wahyu Mandu Ilmu itu diprotes, dikritik oleh 2 profesor. Nggak perlu ada Islamnya, udah science is a science. Itu cara berpikir positivistik begitu. Tapi kalau post positivistik boleh-boleh saja, atau postmodernism boleh. Jadi perlu dalam venue pertama knowledge integration akan dibahas berbagai hal. Intinya adalah tema-tema ini silakan nanti Bapak Ibu pelajari yang cocok yang mana dengan keilmuan masing-masing, yang berminat yang mana. Tentu tidak harus persis, ini baru tema ya. Judul bisa diolah masing-masing, apalagi kalau outcome-nya adalah jurnal. Ini bisa dibahas dan dibaca. Ini gambaran kasar. Sampai sekarang belum final untuk konferensi internasional. Saya kira untuk sementara itu dulu. Nanti kalau ada yang bertanya sehubungan dengan lomba riset, ada mahasiswa, ada saudari Ainu, dan teman-teman yang lain. Nah ini tornya, kalau ini sudah relatif lengkap, tema segala macam termasuk juga Kalau yang konferensi malah belum begitu lengkap, karena
kami para dosen fokus kemarin ke penyiapan UNQ. Insya Allah besok final TOR dan guideline. Kalau guideline sudah lengkap ya Pak Ari untuk naskahnya. Ya, ya sudah ada, hanya TOR. TOR-nya juga, TOR itu kan untuk dasar. Misalnya Bapak Ibu mau perjadin ya, mengajukan perjadin. Cuma kan para ilmuwan biasanya free. Kayak Pak Jejen ini jadi ilmuwan murni, ini lebih free, bebas. Dan mungkin di kepikiran Pak Jejen, ngapain bikin perjadin, ini kebutuhan kita paling begitu. Nah, itulah kira-kira para ilmuwan biasanya tidak terlalu banyak menyimpan uang ya Pak Jejen. Ilmu banyak. Iya, iya. Nah, ini template-nya. Ini penulisnya bisa 1, 2, 3 supaya barengan. Di template-nya kita adopsi dari GPI. Karena GPI juga dulu sama-sama saja ruhnya. Nah, kita adopsi dari GPI karena targetnya memang terindeks Scopus kan. Terus sampai yang berbeda itu bagian akhir. Nah, di sini kalau di GPI bibliografi. Nah, dalam tradisi ilmiah bibliografi itu boleh menulis jurnal atau buku meskipun tidak dikutip. Tapi kalau dalam tradisi ilmiah itu tidak bisa. Maka dibuatlah referen. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut daftar pustaka. Di kepala mahasiswa itu daftar pustaka itu ngutip buku gitu. Padahal sekarang udah harus banyak ngutip jurnal dan mengutip dan mengambil sumber-sumber data real di lapangan atau hasil riset orang lain kalau di natural sciences. Ya, jadi di sini ada kategori buku, ada kategori terjemahan, ada artikel, lalu sumber elektronik, lalu sumber-sumber yang lain yang tidak dipublish, lalu manuskrip. Gangguan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Ibu Erma dari Uninus ya tadi. Mungkin mengadakan fiksasi. Nah ini tadi sudah template-nya, ini TOR-nya untuk lomba riset. Ada tema ya, utilizing inovatif, penggunaan produk inovatif, integratif and religious research product for the improvement of the nation. Jadi sekarang trennya ya, bukan sekedar publikasi di jurnal, tetapi bagaimana memberi kontribusi kepada bangsa. Ini saya kira terkait tema ini dengan 17 Agustus ya, dengan Hari Kemerdekaan di Republik. Nah, selebihnya silakan subtemanya diolah. Intinya adalah lomba riset ini kita arahkan ke lomba riset yang menghasilkan produk dalam teknologi manajemen. Apakah itu bentuknya mau manual, digital, atau teknologi sederhana, itu enggak masalah.
Karena memang harus diarahkan secara perlahan-lahan ke situ. Jadi bukan menganalisis teks ya. Nah ini mohon Ainu Tor dan apa namanya juknisnya di share di Zoom meeting ini, di apa namanya di chat ya, di chat supaya para peserta bisa mengkopinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, persiapan sangat mepet, tapi ya kita lakoni sajalah begitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya kita bisa diskusi, bisa membahas hal-hal yang berkaitan secara teknis dengan pelaksanaan lomba riset dan konferensi. Untuk sementara demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf izin bertanya. Ya, Bapak, kalau nomor rekening madrasah itu banknya apa ya? coba tanya ke Pak Ari. BRI. BRI. Alhamdulillah, Pak. Bu Nita udah ada. hadir nggak? Bu Nita hadir nggak, Pak Ari? Belum, Mbak. Coba disuruh join. Oh iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak menggunakan nomor rekening pribadi. Karena konferensi ini bekerja sama dengan Persmapi. Jadi kita gunakan rekening Persmapi supaya lebih profesional. Jadi tidak lembaga UIN juga, tidak PLU, dan tidak pribadi. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Ditulis di situ Pak Ari nomor rekening ini ya, ini nomor rekeningnya. BRI Madrasah. Madrasah itu salah satu jurnal milik Persmapi. Cuma sekarang masih off dulu karena OJS-nya terlalu jadul. Sistem OJS-nya terlalu jadul, jadi harus diperbaharui. Itu versi 2 kalau nggak salah. Harusnya paling tidak versi 3, mudah-mudahan bisa versi 4. Jadi kita off dulu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan informasinya dapat tersampaikan dengan jelas. Terima kasih Saudari Ainul yang sudah nge-share Tor dan Juknis untuk lomba riset mahasiswa. Nah, sementara Tor untuk konferensi masih finalisasi. Insya Allah besok hari final dan bisa di-share di grup PPMPI, Persmapi maupun grup alumni Unilus ataupun WA grup yang lain, Kopertais juga kita share supaya perguruan tinggi yang di sekitar UIN Bandung bisa berpartisipasi sambil menyaksikan pesona, sambil menyaksikan event besar yaitu pesona. Demikian Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah jam 8:55, sudah mendekati jam 9. Memang targetnya pertemuan ini jam 9 selesai. Sehingga nanti sifatnya lebih bisa japri atau bisa nanya di WA group. Di WA group terkait. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada tanggapan, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca Pak Ari, masih kedengaran suara saya? Barusan agak ini Pak, ada Ya, hilang. ya ini masih ini sudah kedengaran lagi. Terdengar Pak. Oh. Ada tanda serunya.
Nah, ini kalau gambar yang ini terbalik. Kalau ini saya pakai HP. Nah, jadi yang ini. Saya minta bantuan kepada Pak Jejen untuk doa penutup Pak Jejen. Silakan Pak Jejen. Di unmute dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih ke Pak Irawan, Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa untuk kelancaran, keberkahan acara IC apa disebutnya ICIS apa tadi? ICIS. ICIS ya. Saya sempat terkecoh tuh Kang Irawan. Saya pikir ini yang ICIS yang lama ini, yang Kementerian Agama. Baik, saya merasa bersyukur diajak untuk kegiatan ini. Saya coba pelajari Kang Irawan, mudah-mudahan bisa bergabung dengan teman-teman. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan fil wujud wa rahmatan lil mu'minin. Allahumma hawil 'alaina fi syakaratil maut wa mudaqatina. Ya Allah, kami di sini memohon kepadamu semoga acara yang kami gagas diberikan kelancaran, keberkahan, dan peserta, dan semoga kami dapat melaksanakan acara ini dengan kesuksesan kelancaran sesuai cita-cita yang kami telah tuliskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Jejen Musbah MA, maka berakhir pula meeting dalam rangka persiapan konferensi internasional dan lomba riset inovatif tingkat ASEAN. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudara mahasiswa. Mudah-mudahan niat baik kita sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jejen tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tandai pertemuan ini dengan mengucapkan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kang Irawan. Yap. Hari- Bapak. Ya, Bapak. Mana nih orang Banten nih? Orang Banten nih muncul nih. Belum muncul Pak Apud ini. Ayo Kang Juhji tuh. Oh, ada Kang Gigi. Wah, Orang Banten mukanya nggak ini. Kang ini nih apa Big Bang ini, teori Big Bang ini. Pak Juji ya, ahlinya Big Bang ya. ya. Oh, mantap. Lagi menyimak aja, Kang. Ya. Sehat-sehat, Kang Irawan. Alhamdulillah. Jejen sehat. Alhamdulillah. Ya, siap. Pangestu. Silakan Bapak Ibu kalau mau live duluan. Ya, Kang Irawan, live duluan ya. Enggak, karena Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari selamat ya. Bapak, amin, Semoga Bapak.
Samawa. Amin, amin.